Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Alhamdulillah ya. Pada hari ini saya bisa mengunjungi cagar budaya Candi Mirigambar yang berada di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumberkebor, Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya bersama beliaunya Bapak Suyoto sebagai Jubel Candi Mirigambar. Siap Pak ya? Alhamdulillah sehat. Izin saya ingin melihat candi lagi, keberadaannya kangen banget ya Pak. Sudah hampir 1,5 tahun saya tidak ke sana. Ya, marilah kita untuk melihat dari dekat lagi Candi Mirigambar yang ada di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumberkebor, Kabupaten Tulungagung. Monggo Pak. Alhamdulillah ya, saya bisa melihat lagi Candi Mirigambar. Luar biasa, tertata rapi tamannya ya. Kita ke sana Pak ya. Oke, bagus ya. Pengunjungnya banyak ya Pak Yoto ya. Ya, alhamdulillah Pak. Setelah pemugaran ini ada peningkatan dari sebelumnya. Oh gitu ya. Terutama mahasiswa. Dari mahasiswa dan pelajar SMA Pak. Begitu ya Pak ya. Selain mereka ada pengunjung umum Pak Yoto. Ya, pengunjung umum itu biasanya musiman ya Pak. Musiman ya. Biasa. Ada itu tapi ya tidak begitu banyak. Kita lihat di sana ya. Ini di belakang candi ya. Banyak tertata bata merah yang rapi. Di sana juga ada bata. Untuk kegiatan masyarakat Pak yang berkaitan dengan ritual masih ada nih. Ya, kalau dari agenda desa biasanya ya setiap bersih desa Pak itu masih ada. Bersih desa gitu ya. Itu biasanya di bulan Muharram biasanya. Oh gitu. Artinya masyarakat secara individual ada yang memanfaatkan untuk ritual. Masih ada Pak. Walaupun tidak banyak itu masih ada. Oh gitu ya Pak. Kalau yang punya hajatan itu masih ada ritualan ke sini. Mayoritas itu. Ini masih banyak pengunjungnya ya untuk melihat dari dekat tentang Candi Mirigambar ya. Menurut Pak Yoto sebagai Jubel tentu tahu ya tentang kesejarahan. Ini peninggalan kerajaan apa ya Pak? Nah, kalau kita mengikut angka tahun yang ada di sini Pak ya, itu Candi Mirigambar itu dibangun di era Majapahit Pak. Nah, karena ditemukan beberapa angka tahun dan angka tahunnya itu menjelaskan bahwa itu pada masanya Majapahit. Jadi dari tahun 1294 Saka dan yang terakhir yang paling muda di sini itu 1328 Saka Pak. Diperkirakan masa kerajaan siapa? Itu yang Hayam Wuruk Pak, sampai dengan peralihan kuasa antara Hayam Wuruk dengan Wikramawardhana. Oh, masa pemerintahan Hayam Wuruk Ya. sampai masa pemerintahan Wikramawardhana. Wikramawardhana ya Pak ya begitu. Angka tahun tadi disebutkan di prasasti ya Di Pak? prasasti ya ini ada beberapa. Yang ini 1294 Saka. Ini 1294 Saka. yang satunya Pak? Yang di sini ada 4 Pak. Cuman yang itu 1322 ya. Oh gitu. Yang Ya. ini 1322. 1322. Ini masa Wira. Nah, itu Hayam Wuruk kan sudah lengser Pak ya. 1322. Oh gitu ya. Oke. Terus yang ini 1310. 1310 ya. 1310 Saka ini memang ditemukan di dalam lokasi sini Pak. Jadi diperkirakan memang candi ini dibuat tahun 1310 Saka ini sebagai tanda pembuatan candi. Oke. Lalu kalau memperhatikan bangunannya, ya, saya melihat banyak beberapa relief ya yang menggambarkan Panji ya Pak ya. Ya. Bisa cerita singkat ya Pak tentang relief yang ada di dinding Candi Mirigambar ini yang menceritakan Panji. Ini masa Panji siapa dan bagaimana ceritanya? Kalau yang di Candi Mirigambar ini satu-satunya relief Panji yang terdapat di Tulungagung ya Pak. Ya. Ini mengisahkan cerita Panji Wasengsari. Yaitu Panji Wasengsari ya. versi Panji Wasengsari,
yaitu yang nama aslinya Pangeran Wiranamtani dijodohkan dengan Putri Galuh Condrokirono. Tetapi ada Raja Pesaing yang juga menginginkan Putri Galuh Condrokirono. Jadi di sini digambarkan kisah perjuangan Panji Wasengsari untuk mempertahankan tunangannya. Walaupun berbagai rintangan, tapi akhirnya diakhiri dengan kebahagiaan bertemunya Sang Panji dengan Putri Galuh Condrokirono. Ini digambarkan di sini, ini antara tokoh Panjinya, terus ini Sang Putri, terus ini emban, ada 2 emban. Ini dikisahkan bahwa ini Panji mau berpamitan berperang melawan Raja Pesaing yang menginginkan Putri Galuh Condrokirono. Ini relief pertama ya yang menggambarkan Panji, kemudian relief yang kedua menuju ke putaran kiri ya Pak ya. Nah, ini yang kedua. Relief yang kedua ini digambarkan di sini. Relief perangnya itu tidak digambarkan Pak, tapi hasilnya atau setelah perang itu kan dalam perang pertama Panji bisa dikalahkan oleh Raja Pesaing, tetapi tidak berhasil dibunuh, sehingga merasa putus asa, sehingga Panji itu diikat, dibuang ke sungai. Dan kebetulan arah sungai itu mengalir ke arah kerajaan Putri Galuh Condrokirono. Ketika Putri Galuh mau mengadakan upacara pemujaan, dilihatlah jasad yang tersangkut di tepi sungai, sehingga jasadnya Panji ya. Jasad Panji. Putri itu mengutus emban atau batur pengawalnya untuk memastikan jasad apa yang ada di tepi sungai itu sudah mati apa belum. Setelah dipastikan ternyata jasad tersebut belum mati, Pak. Masih hidup ya. Kemudian dirawat di Taman Keputusan. Kemudian awal cerita Panji Wasengsari untuk menyembunyikan identitas dari Raja Pesaing. Ini relief yang ketiga tidak terbaca ya? Tidak terbaca ini. Kemudian gambar tangan aja. Yang keempat ini juga begitu? Keempat juga tidak terbaca. Tapi diperkirakan ini juga pertemuan antara Sang Panji dengan Sang Putri ya. Kalau melihat ini tangan, atribut tangannya. Tapi ini yang separuh sudah tidak ada ini. Memang saat pemugaran pada saat dibongkar tidak diketemukan ya Pak, peruntuhannya sudah ya? tidak ditemukan. Jadi difasilitasi tapi tidak dibenarkan untuk rekonstruksi. Itu ya Pak, ya betul. Lalu ini ada di dinding, ini tadi adalah di dinding utara ya Pak ya. Ini yang kemudian ini ada di dinding panel kelima. Panel kelima ya, betul. Ini apa gambaran yang ini? Panel kelima ini gambarannya Sang Putri diikuti emban juga pengawal itu mengikuti perjalanan perangnya Sang Panji, Pak. Itu. Kemudian panel yang berikutnya itu juga dengan panel yang ke-6. Ini masih menggambarkan Sang Putri dan pengawal di tengah hutan ya, ini ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada 2 panel yang kosong ya, Pak. Apakah ini memang dari satu panel ini ya, memang awalnya tidak ada puing-puing atau reruntuhan semacam reliefnya ya? Kalau panel yang ke-7 ini memang dari dulu sejak ditemukan tidak ada dokumentasi Pak. Dari zaman Belanda, terus di Belanda sendiri juga tidak ada dokumentasi, sehingga ini memang kosong. Sehingga oleh tim pemugaran memang tetap panelnya diperuntukkan panelnya, tetapi memang tidak ada reruntuhan yang bisa direkonstruksi ya. Kemudian yang terakhir ya Pak ya. Ini yang ke-8 ya. Ke-8 ini kosong juga ya. Yang ke-8, 9, yang ke-8, 10 dan 11 itu kosong karena ini reliefnya hilang, Pak. Hilang faktor ya? Manusia. Tetapi tidak ada dokumen dari tulisan Belanda. Dokumen ada, gambar-gambarnya ini ada, Pak. Masa Belanda? Tahun berapa sih Belanda, Pak ini ya? Pengambilan gambar Belanda itu 1923 Pak. 1923 sudah masih ada ya? Masih ada. Konstruksinya panel di sini ya? Masih ada semua, masih lengkap. Ini yang masih lengkap juga. Ini cerita apa Pak? Nah, ini kelanjutan dari Sang Putri mengikuti perjalanan tadi berhasil ketemu dengan Sang Panji. Ini juga diikuti. Oke. Dengan disusul dengan panel yang kosong. Kemudian adalah sekarang di sisi selatan sudah selesai, baru di sisi depan yang juga kosong ya Pak ya? Ini ending dari cerita itu. Ending dari cerita. Ada digambarkan Sang Panji sudah berbahagia dengan Sang Putri. Terima kasih Pak Nyoto ya, informasi penjenengan ya barangkali ini bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan informasi sejarah tentang Candi Mirigambar yang berada di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ya. Tentu harapan kami mudah-mudahan ini tetap dirawat
Karena apa? Memang ini cagar budaya yang bisa difungsikan oleh masyarakat untuk menggali tentang sejarahnya, bahkan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kepercayaan bagi mereka yang percaya. Itu Pak Soto ya. Terima kasih dan mudah-mudahan Pak Nyoto sehat ya. Amin. Sehingga candi ini terawat dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, dan salam untuk teman-teman cagar budaya yang lain. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.